Jaja bertanya, ruh bisa dipanggil Ustadz? Tentu dengan izin Allah. Menembus langit dan bumi bisa dilakukan manusia yang telah Allah beri sultan, atau ruh dipertemukan dengan Nabi Adam di langit pertama. Seperti pakaian, jika bersih maka dilipat rapi, ditempatkan yang baik, jika kotor maka dibuang. Saya nggak tahu dasar Anda mengatakan ini tuh apa gitu. Kita beragama tentu dengan dasar, nggak bisa dengan akal, nggak bisa Anda membahasakan dengan hati. Semua harus dengan ilmu. Padahal di ayat-ayat yang lain itu jelas Allah nggak mengizinkan dan tidak memberikan kekuatan itu kepada manusia. Bahkan Nabi pun tidak bisa melakukan itu. Ya. Walaupun Anda membahasakan izin Allah, Allah itu maha kuasa memang. Tetapi ingat, Allah juga memiliki hukum. Kalau Anda misalnya ada orang bertanya, dulu pernah ada, Pak Ustadz saya bertanya, bisa nggak orang kafir masuk surga dengan izin Allah? Menurut Anda gimana? Bisa nggak orang yang menyekutukan Allah, yang memiliki dosa yang besar, Allah masukkan ke dalam surga? Karena alasan? Karena izin Allah. Masya Allah. Allah nggak mungkin menyalahi janjinya. Di satu tempat Allah ngomong A, di satu tempat yang lain Allah ngomong B, itu nggak mungkin untuk sang Khalik. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak akan menyalahi janji, nggak akan obral janji. Allah mengatakan di surah Al-Mu'minun, dan ini menjadi i'tiqad, menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ruh tidak bisa dipanggil siapapun itu. Maka ketika ada orang memproklamirkan diri, dia bisa memanggil ruh Nabi, bahkan kalau nggak salah Nabi Khidir yang dipanggil, ruhnya dimasukkan ke dalam tubuh jasad manusia, dan dia berdialog, berkomunikasi dengan Nabi Khidir alaihissalam. Masya Allah, ini akidah siapa? Apakah Nabi mengajarkan? Atau semata-mata ini memang ajaran Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, yang kekuatannya melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah muliakan melebihi kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan Anda sangkutkan dengan ma'rifat, jangan Anda sangkutkan dengan izin Allah. Semua dengan ilmu, bukan dengan reka-reka. Ya sahabat syiar, oleh sebab itu jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Agar apa? Agar kita tidak tersesat dengan cerita-cerita, dengan dongeng-dongeng. Masya Allah. Sandaran kita sebagai umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda mengatakan semua bisa terjadi karena izin Allah, di mana Allah mengizinkan? Di mana firman Allah itu disebut? Iya, di mana firman Allah itu disebut? Insya Allah. Ini pertanyaan yang bagus, dan semoga dari pertanyaan itu kita semua tercerahkan. Iya, jangan menganggap apa-apa dengan izin Allah saya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Tentu semuanya dengan ilmu, sahabat-sahabatku. Oleh sebab itu, marilah kita pelajari Islam secara kafah. Jangan pelajari Islam hanya luarnya saja, hanya kulitnya saja. Dan jangan mudah kita mengatakan ini berdasarkan ilmu ma'rifat. Jangan, ma'rifat itu tingkatannya itu luar biasa. Anda paham tentang sholat, Anda paham tentang puasa, Anda paham tentang zakat, apa Anda paham tentang haji? Itu pondasi awal ma'rifat tuh di situ. Iya. Jadi marilah kita sama-sama mempelajari apa yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan, apa yang Rasulullah contohkan, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepada kita. Kalau kita mau menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jikalau kita ingin menjadi umat yang lain, menjadi umat Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, silakan saja. Karena tidak mungkin minyak dan air disatukan. Antara kebenaran dan kebatilan tidak mungkin bersatu. Dia harus dipisahkan.